dua, tiga, ada suaranya. Ada Bapak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Dewi Nurlintan, Nahda Mufarihah, Muhammad Furqon, Destria Azhara, Salma Kota. Baru 5 orang yang join. Mutia Rajuswarnita, bisa dinyalakan dulu kameranya sebentar. Salma Kota, posisi di mana di rumah? Iya Bapak, Di di rumah nanti kampus? mau ke kampus. Ini di rumah nanti mau ke kampus. Jauh, dekat. Nggak sampai 10 menit. Oh, dekat ya. Daerah Cakung situ ya. Dewi Nurlintan, ada Dewi Nurlintan. Ada Pak. Mana Dewi Nurlintan? Posisi di mana? Di rumah. Di rumah. Nahda Mufarihah. Iya Bapak, Ya, ya, posisi di rumah Pak. di rumah. Ini jauh nggak ke kampus ke rumah? Lumayan sih Pak. Kuliah kedua online apa di kampus? Di kampus Bapak. Ya. Ananda Fitriani, Lulita Intan, Bernisa. Ya, saya nanti insya Allah deh ke kampus ya. Mungkin setelah UTS kali. Karena melihat situasi kondisi kalau kuliah jam 5 itu efektifnya jam setengah 7. Ya, itu pun juga nggak hadir semua. Yang hadir setengah pun enggak. Seperempat pun juga kadang-kadang gitu ya. Jadi ya apa ya? Saya melihat ada sesuatu yang nggak efektif akhirnya ya. Tapi ya nggak apa-apa, nanti setelah UTS barangkali saya eh, coba untuk mulai ke kampus ya. Tapi tolong beritahu pertemuan beberapa yang mana online, mana offline. Saya kan nggak bisa akses SSO-nya. Itu ada di Pahang. Ya. Apa yang malam itu mengikuti yang pagi atau gimana? Sepertinya kan yang malam itu banyak online ya kalau nggak salah. Ya kan. Baru 9 orang. Nah, sekarang setengah 7 aja baru 9 orang. Ini satu kelas berapa mahasiswa sih? Satu kelas 33 Bapak. tuh 33 sekarang setengah pun tidak ya, baru 9 orang. Jadi gimana nih ceritanya yang lainnya ini online kayaknya mustahil, online nggak hadir, offline apalagi itu ya.
Muhammad Furqon, mana Muhammad Furqon? Duli Intan, Saya Pak hadir Pak. ya, di rumah, di kantor. Di rumah Pak baru sampai banget mau habis pelajaran ini mau langsung ke kampus. Oke. Jam kedua mata kuliah apa nanti? SIM Pak, Sistem Informasi Manajemen. Oh, sistem informasi manajemen. Tulita Intan, Maulidah Husna, ya. Eh, Iya, apa nih bisa? Bapak. Maulidah, Maulid, Hadir, Bapak. hadir. Posisi di mana? Di jalan, Bapak. Di jalan. Baru pulang, lagi pulang. Baru selesai kerja, ini lagi mau perjalanan ke kampus, Bapak. Hmm, ya itulah ya kondisi ya. Jadi situasi. Oke, saya mulai materi ya. Eh, Materi tentang manajemen SDM, sumber daya manusia. Melanjutkan yang kemarin tentang materi SDM. Kita mulai dari pengertian, pembahasan tentang definisi manajemen sumber daya manusia. Anda bisa cari di Google atau tanya ke AI, ya sekarang mudah lah. Banyak pakar yang menyampaikan definisi daripada manajemen sumber daya manusia. Menurut Edwin Flipo, manajemen SDM itu adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan, pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan SDM. Maksud pelepasan di sini apabila ada SDM yang sudah berhenti bekerja, apakah itu karena memang pensiun atau resign atau memang di PHK sepihak atau meninggal dunia, ya itu namanya pelepasan. Jadi bicara manajemen SDM itu dari mulai rekrutmen sampai dengan pelepasan, ya. Agar tercapai berbagai tujuan organisasi dan masyarakat. Jadi bukan hanya untuk organisasi saja manajemen SDM itu, tapi juga untuk kepentingan individu si karyawan itu sendiri, ya kan? Dan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Kalau untuk kepentingan organisasi, paham kita ya mencari karyawan yang terbaik. Karena kalau karyawan yang terbaik bisa kita rekrut, ya tentu saja harapannya akan bisa berkontribusi pada kinerja perusahaan yang tinggi. Kalau perusahaan mencapai kinerja yang tinggi kan berarti kalau secara ekonomis kan mendatangkan keuntungan, benefit, ya kan? Dari tujuan, ya jelas karyawan mendapatkan pengalaman yang tidak dapat diperoleh dari bangku sekolah. Ketika karyawan itu akan resign pindah ke tempat yang lain, kan dia membawa semacam surat keterangan paklaring, ya kan? Sebagai bukti bahwa saya pernah bekerja di mana, pengalamannya apa, ya. Terus itu kan jadi pertimbangan karena ada perusahaan yang ingin merekrut karyawan yang sudah punya pengalaman. Nah, bukti sudah punya pengalaman itu dari mana? Dari perusahaan organisasi yang dahulu.
Kalau organisasi dahulunya nggak mau mengeluarkan paklaring atau misalkan Anda punya catatan yang jelek, gimana cerita? Ya kan? Jadi manajemen SDM itu bukan hanya untuk kepentingan organisasi itu saja, tapi untuk individu, untuk masyarakat. Untuk masyarakat, misalkan apabila karyawannya ini memiliki kinerja yang bagus di dalam memproduksi barang dan jasa, yang akan menikmati siapa? Masyarakat juga. Ya. Menurut Malayu Hasibuan, manajemen SDM itu adalah ilmu dan seni di dalam mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja. Bagaimana mengatur hubungan antara pekerja dan peranannya agar efektif dan efisien di dalam bekerja, sehingga bisa tercapai tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Kurang lebih sama lah. Ya. Kalau menurut Cardoso Gomez, manajemen sumber daya manusia itu adalah sebagai bentuk pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia. Jadi ini menjadi ilmu tersendiri di dalam administrasi dan manajemen yang namanya manajemen SDM atau bahasa Inggrisnya itu kan Human Resource Administration. Sebagai bentuk pengakuan, kalau dulu namanya manajemen personalia, sekarang namanya manajemen sumber daya manusia. Ada perbedaan. Kalau dulu personalia lebih bersifat administratif, kalau sekarang lebih bersifat substantif dan strategis. Bagaimana karyawan itu dipandang sebagai aset, bukan sebagai faktor produksi. Kalau faktor produksi kan seperti mesin jadinya, ya. Jadi bentuk pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang potensial, yang strategis, yang penting, yang vital, sehingga harus dikembangkan, harus dirawat, harus dipelihara. Kenapa? Agar bisa memberikan kontribusi yang maksimal. Manfaatnya buat siapa? Ya buat organisasi itu sendiri dan buat pengembangan diri pribadi si karyawan. Gitu loh. Kalau menurut Michael Jusius, manajemen SDM itu adalah bidang manajemen yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, sama lah ya. Pengendalian, pengadaan, pengembangan, maintenance, pemeliharaan, dan pemanfaatan tenaga kerja. Silakan Anda cari mungkin siapa Muhammad Furqon atau Dewi Nurlintan, Maulida, silakan Anda boleh cari di internet definisi manajemen SDM dari berbagai ahli, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Silakan ya. Banyak. Tapi kita bisa mengambil kesimpulan benang merahnya sama kok. Bagaimana kita mengelola sumber daya manusia. Kan sumber daya bukan manusia saja. Ada sumber daya manusia dan ada sumber daya non manusia. Sumber daya non manusia itu kan kayak money, kayak material, mesin, metode, itu adalah sumber daya non manusia. Nanti pada manajemen sumber daya yang lain ada pembahasannya sendiri, misalkan manajemen keuangan ada, ya kan? Manajemen peralatan perlengkapan ada, manajemen pemeliharaan ada, manajemen pemasaran, marketing ada, manajemen informasi ada. Karena informasi itu sekarang menjadi sumber daya tersendiri, sumber daya yang penting juga ya di era digital ini. Masing-masing dikelola dengan baik, termasuk manusia. Oke, jadi tujuannya apa sih? Tujuan dari manajemen SDM ini, segala sesuatu kan pasti ada tujuan. Anda kuliah ada tujuan, Anda kerja ada tujuan. Kan ada tujuan kan? Anda berangkat ke kantor ada tujuan, Anda pulang lagi ke rumah ada tujuan. Anda datang ke kampus nanti setelah ini ada tujuan. Semua ada tujuan. Apa tujuan manajemen SDM?
Tujuan manajemen SDM itu bagaimana kita bisa menempatkan orang-orang dengan tepat, ya, the right man on the right place at the right time. Menempatkan orang yang tepat pada pekerjaannya yang tepat pada waktunya yang tepat. The right man on the right place at the right time. Menempatkan orang yang tepat pada tempatnya yang tepat pada waktunya yang tepat. Jadi menempatkan serta mendayagunakan manusia sebagai sumber daya organisasi yang vital, yang strategis, dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang tepat, dan cara-cara yang manusiawi, karena kita ini bukan robot, ya. Sehingga potensi yang dimiliki, baik potensi fisik, jasad, maupun psikis, ya, jiwa yang dimilikinya itu bisa tumbuh secara optimal serta produktif atau berkinerja tinggi bagi kontribusi pencapaian tujuan organisasi, bagi pengembangan diri individu, dan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Itu, ya. Karena kalau tidak dikelola dengan tepat, maka kita tidak bisa tumbuh dengan baik di sebuah organisasi, sebuah perusahaan. Ya, kalau kerja ya kerja segitunya aja deh. Artinya kan sebetulnya masih punya potensi yang besar untuk dikeluarkan, tapi kayaknya sulit, susah, terhalang. Karena apa? Karena memang barangkali ada yang terlewatkan, ya. Jadi mengelola orang tuh nggak gampang, sulit mengelola manusia itu, ya kan? Jadi bagaimana menempatkan, mendayagunakan manusia, kita bicara manusia ya, sebagai sumber daya organisasi yang vital, yang strategis, yang penting dengan cara-cara yang tepat, yang benar, yang manusiawi. Nah, pertanyaannya yang tepat, yang benar, yang manusiawi itu seperti apa? Nah, itu dibahas di dalam manajemen SDM. Ada yang sifatnya universal, berlaku untuk semua organisasi dimanapun, di Indonesia, di luar negeri, di kutub utara, kutub selatan, barat, timur, sama. Tapi ada cara-cara yang disesuaikan atau sesuai dengan kondisi masing-masing organisasi, yang nggak bisa diberlakukan di seluruh tempat, ada juga. Sehingga potensi fisik dan psikis yang dimilikinya itu bisa tumbuh. Ciri-cirinya apa? Kita bekerja dengan penuh hati, semangat, integritas, jujur, segala macam. Itu kan berarti kan potensi fisik dan psikisnya bisa tumbuh. Tapi pun sebaliknya, ya, pun sebaliknya bisa malas-malesan, jenuh, burn out, apalagi, ya, stres. Kalau sudah begitu ya jangan harap bisa kerja produktif ya, atau berkinerja tinggi. Disinilah seninya bagaimana mengelola orang. Bicara tentang ruang lingkup, tadi tujuan, berarti ruang lingkup aktivitas manajemen SDM itu dari mulai planning, ini sudah dibahas dalam fungsi-fungsi manajemen ya, dari mulai perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, pengendalian, perbaikan berkelanjutan, terus seperti itu. Makanya di awal-awal pertemuan kuliah kan kita bahas dulu apa itu planning, organizing, actuating, controlling secara umum. Ya. Kalau mau diurai, maka yang disebut planning, organizing, controlling, actuating, monitoring, evaluasi, itu apa saja? Satu, misalkan, tentu nggak hanya 8 ya, ini yang biasa lumrah di semua organisasi. Satu, yang namanya MSDM pasti ada perencanaan.
Ya dong, merekrut karyawan harus pakai planning. Apa, siapa, bagaimana, mengapa. Kan harus dibuat planning, perencanaan yang matang. Jangan sampai menimbulkan ketidakefisienan, inefisiensi. Kalau inefisiensi akhirnya nggak efektif, kalau nggak efektif akhirnya nggak produktif dan segala macam. Kemudian ada kegiatan pengorganisasian itu maksudnya apa? Setelah direkrut, ya mulai ditempatkan. Berarti ada pembagian kerja. Kemudian ada hubungan kerja antara satu orang dengan orang lain, bidang satu dengan bidang lain, departemen satu dengan departemen lain. Itu namanya hubungan kerja yang sifatnya bisa subordinat atau kolaborasi atau koordinasi atau sifatnya komando, garis instruksi. Di dalamnya juga bicara tentang tanggung jawab, tugas, dan wewenang setiap karyawan. Setiap karyawan itu kan punya tanggung jawab. Kalau punya tanggung jawab berarti dia punya tugas. Kalau punya tugas berarti dia harus dikasih wewenang. Jadi, harus seimbang ya. Kemudian penggerakan, bagaimana agar karyawan ini bisa beraktivitas bergerak sesuai harapan. Maka dibuatlah yang namanya peraturan, tata tertib, hak dan kewajiban. Ada kaitannya dengan pendisiplinan, ada kaitannya dengan pemotivasian dan macam-macam. Intinya bagaimana supaya karyawan itu bisa beraktivitas sesuai dengan harapan. Kemudian pengawasan dan pengendalian. Nah, karyawan ini harus diawasi dan dikendalikan ya melalui penilaian kinerja, melalui DP3, macam-macam alatnya. Lalu pengembangan. Ya, karyawan ini kan harus berkembang skills-nya. Pertama, technical skills, kemampuan teknis. Yang kedua, soft skill. Ya, soft skill, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berempati, kemampuan bekerja sama, bergotong royong, ya, kemampuan untuk apa, mengelola emosi, itu semuanya adalah soft skill. Kemudian pengembangan dalam karir, tentu berharap semua karyawan itu bisa meniti karir dengan baik, ya kan. Lalu ada terkait dengan kompensasi. Bicara kompensasi itu ada bicara gaji, bicara tunjangan, bicara bonus, bicara reward, natura, ya, dan segala macam. Kemudian ada fungsi pemeliharaan. Karyawan harus dipelihara, di maintenance ya. Fisiknya, mentalnya, emosinya, kecerdasan sosialnya, nilai-nilai spiritualnya, itu harus seimbang. Sehingga kenapa di dalam organisasi suka mengadakan acara kegiatan rohani, kegiatan yang sifatnya sering kan, ada ya. Nah, itu menjaga itu salah satu. Misalkan mengadakan pengajian, ceramah, mengadakan apa lagi, santunan anak yatim seperti itu. Ada yang diberangkatkan umroh, haji dan segala macam. Itu namanya pemeliharaan. Kalau dalam manajemen keselamatan ya dikenal ada manajemen K3 ya, ketertiban dan keselamatan kerja, K3 namanya. Nah, itu lebih rigid lagi ya, manajemen keselamatan kerja K3. Terutama untuk mereka yang bekerja dengan tingkat risiko yang tinggi, misalkan perusahaan konstruksi, perusahaan yang bekerja di laut lepas, ya, di pedalaman hutan, atau pokoknya memiliki risiko tinggi. Yang terakhir adalah masalah pemberhentian. Ya, karyawan kan tidak selamanya bekerja. Ya, mungkin karena sudah masuk di masa pensiun, atau mungkin dia resign, mengundurkan diri, atau memang dia di PHK, ya.
sepihak karena melanggar aturan, berbuat tindakan kriminal, pidana, atau dia mungkin meninggal dunia dan segala macam. Nah, ini harus dikelola, ya, ada aturan mainnya. Nah, inilah beberapa fungsi pokok yang ada di dalam manajemen sumber daya manusia. Ada pertanyaan? Jadi kalau dibuat semacam kotak-kotak gini, ya sama lah ya. Pertama ada perencanaan, berarti kan ada analisis kebutuhan SDM. Kemudian ada pengembangan, artinya karyawan diberikan kesempatan untuk tumbuh berkembang, diberikan pendidikan, diberikan pelatihan, diberikan beasiswa, diberikan cuti belajar. Itu namanya kesetaraan kesempatan bekerja, training di luar negeri. Itu namanya pengembangan SDM. Dan kesempatan bekerja untuk siapapun. Perekrutan. Nah, ini proses penyeleksian ya. Kemudian ada kompensasi, bicara tentang hak dan kewajiban. Kemudian bagaimana membangun hubungan yang harmonis antara karyawan dan manajemen. Di Indonesia ada yang disebut dengan hubungan industrial Pancasila. Hubungan tenaga kerja dan manajemen. Masing-masing punya hak dan kewajiban. Kemudian berbicara tentang pemeliharaan terkait tentang kesehatan, keamanan, kenyamanan, keselamatan kerja. Ini tanggung jawab perusahaan tuh. Apabila terjadi kecelakaan di tempat kerja atau pada jam saat bekerja. Oke, kita masuk kepada perencanaan sumber daya manusia atau yang disebut dengan manpower planning. Bahasa Inggrisnya itu manpower planning. Ya, saya mengutip dari salah satu konsultan manajemen SDM di Indonesia dari Mekari Talenta. Dengan manpower planning yang tepat, perusahaan bisa mencegah overstaffing, kelebihan karyawan, atau understaffing, kekurangan karyawan. Karena kalau kelebihan dan kekurangan itu nggak bagus. Kalau kelebihan berarti ada yang nganggur ya kan, yang kerja ya kerja, yang nganggur ya nganggur. Dan understaffing, kekurangan, nanti beban kerjanya berlebihan. Sehingga harus dijaga overstaffing, understaffing, agar beban kerjanya seimbang. Kalau beban kerja itu seimbang, maka produktivitasnya akan terjaga, semangatnya akan terjaga, biaya operasional lebih terkendali. Apa itu manpower planning atau perencanaan SDM? Silakan Anda buka kembali di Google ya. Saya kutip dari menurut dari Josh Milkovic. Jadi yang namanya perencanaan SDM itu proses peramalan. Ya, peramalan bukan peramalan kayak dukun, bukan ya. Ini ada ilmunya. Forecasting ya. Ada pendekatan-pendekatan bagaimana membuat forecast namanya ya. Prediksi, bukan peramalan yang dimaksud dengan peramalan menggunakan hal-hal yang klinik, bukan ya. Ini dengan ilmu pengetahuan ilmiah. Ada kajiannya. Proses peramalan, pengembangan, implementasi itu kan berarti bicara tentang penggerakan dan pengawasan. Lalu ada pengendalian. Yang menjamin agar perusahaan memiliki kesesuaian baik dalam jumlah ya, jumlahnya yang tepat, kemudian penempatan pegawainya juga yang tepat, pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, baik kuantitas maupun kualitas, sehingga memberikan manfaat secara ekonomis. Ini menurut Josh Milkovic. Kemudian
Manpower planning itu adalah proses menentukan kebutuhan requirement forecast dan ketersediaan tenaga kerja availability forecast baik secara kuantitas maupun kualitas. Misalkan Anda membutuhkan karyawan untuk mengisi jabatan tertentu atau departemen tertentu karena perusahaannya membuka kantor cabang, misalkan gitu ya. Nah, itu harus ditentukan requirement forecast-nya. Berapa sih kebutuhannya? Kemudian ketersediaannya, apa ada dari internal atau harus rekrutmen dari eksternal, buka lowongan kerja. Atau ada dari dalam, mereka yang dipromosikan, yang naik. Itu namanya availability forecast. Baik kuantitas maupun kualitas. Artinya menganalisis, mempertemukan berarti menganalisis, mempertemukan bagaimana mempertemukan titik kebutuhan dan ketersediaan SDM agar organisasi bisa mencapai tujuan. Ternyata setelah dilihat availability forecast yang ada di internal, nggak ada dari internal, Pak. Kita harus rekrut dari luar, misalkan. Berarti kalau rekrut dari luar, rekrutnya dari mana? Ngebajak atau gimana? Atau kita terima? Karena kan rata-rata karyawan fresh graduate, mahasiswa fresh graduate kan rata-rata masih nol pengalaman. Jadi perencanaan SDM itu harus terintegrasi dengan visi, misi, tujuan, target, dan hierarki perencanaan. Jadi perencanaan SDM itu nggak bisa terpisah. Semua merujuk pada terintegrasi pada visi, misi, tujuan, target, serta hierarki perencanaan. Ya, kalau perencanaan itu kan berjenjang dari mulai rencana strategis, ya, renstra, sampai rencana taktis, sampai rencana harian, rencana operasional, ya. Supaya apa? Agar seluruh program itu bisa dieksekusi atau bisa dilaksanakan. Bukan hanya di atas kertas doang, tapi bisa dieksekusi secara efektif, efisien, produktif. Jadi ketika Anda membuat manpower planning, itu harus dilihat dulu visi misi organisasinya apa. Nah, ini menjadi dasar. Iya kan? Kalau misalkan perusahaan mempunyai visi misi ingin menjadi perusahaan yang go internasional dalam 3 tahun ke depan, ya berarti minimal karyawan itu harus bisa bahasa Inggris. Minimal pasif. Minimal bahasa Inggris. Inggrisnya pasif. Tapi kalau untuk level manager, ya bahasa Inggrisnya harus aktif was-was. Loh iya kan visinya mau menjadi perusahaan go internasional. Gimana mau jadi perusahaan go internasional tapi nggak bisa ngomong bahasa Inggris? Kan lucu. Ya, nanti dibikin di breakdown mana bahasa Inggrisnya yang harus yang aktif. Aktif tuh apa ukurannya? Oh, TOEFL-nya sekian, TOEIC-nya sekian. Apalagi lah banyak alat ukur ya. Mas Nurhaka. Tergantung posisinya, semakin tinggi bahasa Inggrisnya harus semakin was-was dan bagus. Office boy pun juga harus ngerti bahasa Inggris. Minimal pasif, misalkan ya. Kan dia tidak bersentuhan langsung. Tapi nanti di-upgrade gitu. Jadi tergantung visi misinya. Jadi apa sih tujuan planning, manpower planning? Satu, merumuskan dan menentukan spesifikasi speknya apa. Kalau kita mau beli motor kan sudah ada dalam pikiran kita speknya ya. Gitu ya. Betul kan? Beli barang kan dalam pikiran kita sudah ada speknya. Mau ori apa mau KW. Spesifikasi itu bicara tentang standar minimal.
tentang mutu, baik secara jumlah maupun secara mutu kualitas karyawan yang akan mengisi jabatan di seluruh struktur organisasi dari mulai paling bawah sampai dengan atas itu kan jabatan namanya ya. Spesifikasi speknya, setelah speknya ditentukan ya jangan terlalu tinggi jangan terlalu rendah sesuai dengan kebutuhan kan. Kemudian pastikan tersedia enggak spek yang dibutuhkan itu, jangan terlalu tinggi, pantesan susah banget ternyata terlalu tinggi speknya ya. Jadi pastikan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan spek melalui proses seleksi rekrutmen. Setelah diproses seleksi nggak taunya nggak ada yang lolos. Nah ini juga menjadi satu apa ya, satu feedback. Tapi memang kita butuh Pak, tapi memang sulit ya, mau nggak mau kita harus bayar mahal orang yang punya spek seperti itu. Masalahnya kita berani nggak bayar, ada nggak duitnya, anggarannya cukup nggak, itu kan harus disesuaikan ya. Kemudian untuk menghindari terjadinya mismanagement, kesalahan manajemen yang bisa menimbulkan kerugian, baik langsung maupun nggak langsung buat organisasi. Kalau nggak langsung tuh biasanya nggak langsung terasa gitu ya. Nanti setelah sekian berjalan berapa bulan, berapa tahun baru tuh kerasa tuh, oh, salah ternyata kita dari rekrutmennya aja salah. Coba sekarang menjadi isu isu rame ya, rekrutmen seleksi tentang institusi publik, rekrutmen di institusi kepolisian, rekrutmen di TNI, rekrutmen di. Kalau rekrutmennya salah, maka kita lihat nanti, bukan sehari dua hari, tapi lihat nanti, ya kan, ujung-ujungnya. Kenapa ya? Kenapa ya? Ya pantas saja dulu rekrutmennya salah kok. Bukan mengedepankan spek, tapi ya teman-teman bisa jawab sendiri. Bisa jadi kedekatan, ya, kolusi, nepotisme, kedekatan dengan penguasa, karena anak anu, anak ini, anak itu, atau mungkin punya duit, segala macam. Itu bisa dikalahkan. Padahal sebetulnya orang itu nggak mampu nggak mampu, nggak nggak layak, nggak mampu. Tapi karena dipaksakan, seperti itulah maksud saya. Nah, jadi proses perencanaan pengadaan karyawan itu pertama harus melihat dari visi misi, maksud visi misi, tujuan, target, sasaran gitu ya, program-program. Nah, itu levelnya di perencanaan strategis tuh. Nanti diturunkan kalau gitu kita butuh SDM kayak gimana. Kalau mau buka cabang berarti kita butuh karyawan berapa? Apa baru semua? Masa baru semua? Tentu enggak. Nanti kan ada yang diangkat jadi kepala cabangnya jenjang karir. Yang baru tuh yang mana? Kan? Jadi meramalkan kebutuhan SDM dan meramalkan ketersediaan baik internal maupun eksternal. Dibandingkan tuh di tengah. Ah, nggak usah rekrutmen untuk sementara 3 bulan ini. Kita comot aja dari cabang-cabang yang lain yang eh, bagus gitu ya. Jadi sebagai ajang uji coba untuk promosi mereka. Boleh, bisa. Atau nggak ada Pak, kalau yang ini mah memang harus rekrutmen dari luar. Jadi nanti kita bisa ngukur, oh permintaan sesuai dengan penawaran. Atau mungkin surplus, atau malah kekurangan. Ya, kalau surplus berarti gimana? Kalau kekurangan, rekrutmen seleksi. Tapi kalau kelebihan, nah ya udah nggak usah rekrutmen dari luar. Bisa jadi penugasan, mutasi, rotasi, ya, promosi,
seperti itu. Atau bisa jadi pengurangan jam kerja, ada yang dipensiunkan dini, ya kan, penawaran untuk pensiun dini kan ada tuh, perampingan itu karena karyawannya surplus, kelebihan karyawan. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan kebutuhan SDM di tempat kerja itu bisa dilihat dari faktor eksternal dan internal. Eksternal itu apa? Misalkan perkembangan demografi. Demografi, ngerti demografi ya? Jenis kelamin, rata-rata usia, rata-rata lulusan pendidikan. Anda membutuhkan usia produktivitas dari usia berapa sampai ke berapa. Kira-kira tersedia enggak di tempat tersebut? Nggak ada, Pak. Oh, berarti harus dari luar dong kita ngerekrutmennya, ditempatkan di situ. Ya, kita membutuhkan banyak tenaga kerja yang misalkan lulusan SMA. Ya, sementara lulusan SMA di situ berapa jumlahnya di daerah tersebut? Misalkan Anda mau membuka pabrik gitu ya, merekrutmen karyawan untuk buruh pabrik sekian orang, itu dilihat dulu demografinya. Karena masa mau ngerekrut dari wilayah luar dibawa ke sana kan biayanya berapa? Biaya transport, biaya penginapan, jadi dilihat demografinya. Lalu kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya. Nah, ekonomi kita ini lagi begini, mungkinkah kita membuka lowongan pekerjaan, rekan-rekan? Kondisi lagi kayak begini, yang ada dipecat-pecatin katanya. Ya, Mas ya. Kondisi lihat, kondisi budaya. Perubahan teknologi, nah sekarang digital, berarti rata-rata yang direkrutmen tuh minimal nggak gaptek, harus paham tentang digital. Karena semua pekerjaan, semua selalu berbasis digital, walaupun berapa persen gitu. Lalu kita lihat juga para pesaing, kompetitor kita. Oh, kompetitor kita rata-rata manajernya asing semua, dari luar negeri, pantesan. Nah, terus kita gimana, Mas? Mau ngerekrutmen orang asing juga? Ya, nah ini peta persaingan. Kemudian melihat peraturan tenaga kerja, perundang-undangan, ya, masalah UMR, upah minimum regional, masalah ini, masalah itu. Ini harus paham. Masalah misalkan outsourcing, kontrak kerja, harus paham. Lalu masalah perubahan paradigma terhadap karir dan pekerjaan. Nah, ini yang sekarang lagi rame. Konon katanya Gen Z itu sudah nggak terlalu karir oriented di dalam bekerja, ya. Jadi 3 bulan bekerja selesai, 2 bulan bekerja selesai, gitu kan. Walaupun dipertahankan karirnya bagus, dia keluar resign. Kenapa? Karena memang bukan karir yang dicari. Katanya sekarang begitu. Namun di sisi lain juga ada keluhan sebetulnya dari manajemen tuh. Gen Z itu cerdas, kreatif, ya, tapi tidak peka orangnya. Soft skill-nya kurang, etikanya kurang, gitu loh, ya. Nah, ini eh, fenomena dan perubahan paradigma tentang karir, pekerjaan, dan lain sebagainya, ini harus paham. Kemudian lingkungan internal, rencana strategis perusahaan kemana nih? Perusahaannya mau vertikal apa horizontal pengembangan usahanya? Ya, divisi produknya mau kemana nih? Vertikal, horizontal, pengembangan cabang, perluasan usaha, ya, kemampuan anggaran,
Mampu nggak kita menggaji orang-orang dengan harga yang pantas? Atau berdasarkan forecast, ini kayaknya 3 tahun ke depan ini penjualan stagnan. Ya, kita rekrutmen lebih kepada para tenaga penjualan, salesman misalkan. Ya. Kemudian masalah isu restrukturisasi. Ya, struktur organisasi itu diredesain kembali. Itu mempengaruhi. Nah, terkait tentang restrukturisasi, ya, yang ini yang saya kasih tulisan warna merah. Kenapa sih ada restrukturisasi? Karena yang namanya restrukturisasi itu biasanya akan terjadi penempatan, pengisian jabatan, dan perancangan kembali pekerjaan-pekerjaan. Penempatan, pengisian jabatan, mungkin pengurangan, ya. Mungkin penambahan, ya. Biasanya ada rancang ulang kembali. Kenapa harus dirancang ulang? Ibarat badan yang terlalu gemuk itu dia sulit bergerak. Jadi organisasi yang terlalu kegemukan malah susah bergerak, nggak lincah. Nah itu harus direstrukturisasi, bisa downsizing namanya. Downsizing itu perampingan, jadi beberapa divisi disatukan, beberapa bidang disatukan, dirampingkan. Dulu 3 manajer, sekarang 1 manajer saja, dirampingkan. Jadi restrukturisasi itu satu karena masalah efisiensi. Kalau enggak nanti bloating. Yang kedua, dari faktor angkatan tenaga kerja, misalkan mereka banyak yang pensiun, banyak yang mengundurkan diri, atau ada yang diberhentikan, ada karena kematian, ada karena yang dipromosikan, ada yang rotasi, ada yang mutasi, ya. Nah ini juga mempengaruhi dalam keputusan merestrukturisasi. Ya, setelah banyaknya yang pensiun ya sudah, selanjutnya direstrukturisasi aja. Ya, kayaknya kita butuh body yang lebih baru, yang lebih oke, yang lebih fit dalam menghadapi tantangan. Kan gitu. Jadi ini semuanya mempengaruhi bagaimana kita merancang kebutuhan SDM baik kuantitas, jumlah maupun kualitas, kemampuan, kapasitas. Nah, di dalam perencanaan itu kan sebelumnya ada yang disebut dengan analisis jabatan. Jadi nggak tiba-tiba kita butuh sekian karyawan, ya harus dianalisis dulu, kan karyawan harus digaji. Namanya job analysis. Job analysis itu bagaimana nantinya bisa menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat pada waktunya yang tepat. Analisis jabatan itu adalah mempelajari jabatan, ya, bukan pejabatnya, jabatannya dulu. Mempelajari jabatan, misalkan apa, manajer keuangan, manajer pemasaran, atau kepala divisi, atau misalkan staf keuangan, atau staf administrasi, dan segala macam, dengan cara mengumpulkan informasi, ya, apa sih tanggung jawabnya? Kalau bicara tanggung jawab berarti ada tugas. Apa tugas-tugasnya? Apa targetnya? Kalau begitu berarti apa wewenangnya? Ya, kalau ada tanggung jawab berarti harus ada wewenang. Masa punya tanggung jawab nggak dikasih wewenang gimana? Kamu mau nggak dikasih tanggung jawab tapi nggak ada wewenang? Dikasih tanggung jawab tapi nggak dikasih power ya gimana? Mau nyampe tanggung jawabnya ya? Berarti kalau ada tanggung jawab, ada target, ada tugas, berarti ada wewenang ya Mas. Nur, Hakka, Fatur. Bagaimana hubungan kerja dengan bidang lain, dengan jabatan lain? Terus syaratnya apa untuk bisa memangku jabatan itu? Minimal pendidikannya apa? SMA, diploma, S1,
Haruskah punya sertifikat profesi, kompetensi? Syaratan minimalnya apa laki apa perempuan? Umurnya berapa maksimal? Ya, ini yang namanya job qualification. Serta kondisi pekerjaan. Penuh dengan risiko atau bagaimana? Nah, dari sini dibahas, nanti turunan ke bawahnya akan muncul yang namanya job description. Sering dengar lah ya, job desk dan job spesifikasi. Jadi manfaat job analisis ini bukan hanya dalam tahap perencanaan saja, ini terus dipakai pada saat rekrutmen, seleksi, pada saat pelatihan. Ini karyawan mau dikasih pelatihan pendidikan apa ya? Kan sesuai job analisisnya. Tanggung jawabnya apa? Targetnya apa? Wewenangnya apa? Maka harus dikasih pelatihan apa? Manajemen kinerja. Nah, ini bentuk pengawasan dan pengendalian. Bagaimana prestasinya? Kompensasi hak dan kewajiban. Kemudian juga terkait talent management. Nah, ini talent management satu hal yang baru sebetulnya ya. Apa itu talent management? Manajemen talenta. Talenta itu apa talent? Kemampuan, bakat, potensi. Ya. Talent management. Nah, itulah sekilas tentang manpower planning. Perencanaan kebutuhan SDM di tempat kerja atau di organisasi atau di mana ya. Any question? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kini sudah menjelang jam 7:30. Tolong dinyalakan dulu, teman-teman. Bisa difoto dari sana nggak? Lalu di-share di grup untuk bukti perkuliahan hari ini. Gimana caranya? Iya. Oh ya, tolong dinyalakan dulu ya. Please on camera. I will take the picture. Bernisa Hutapea, Destria Azahra, Amelia Lintan, Ananda Nahda Maulida. Ya, kapan-kapan kita ketemu di kampus ya. Ketemu di kampus nggak? Nanti udah ke sana yang hadir cuma 2 orang, 3 orang. Ya, jauh-jauh saya datang-datang. Kalau perlu bawa makan masing-masing deh, bawa makanan, bawa camilan ya. Kita makan bareng aja di sana sambil kuliah. Yang mana ini event dengan? Ini print screen. Oke, siap. 1, bareng. 1, 2. Disimpannya di itu di screenshot. Di picture screenshot. Oh, udah gitu dong. Oh, nggak rame ya? Cuma satu lembar. Iya, cuma satu ini. Ya, cuma satu ini kan nggak ada lagi tuh. Geser-geser ke sana. Ya, sekali lagi deh. Coba pasang senyumnya yang murah meriah. Senyumnya yang meriah. Ya, tunjukkan gigimu. 1, 2, 4. Ya. Nah, yang penting berkedip deh. Bener nyimpan. Jadi itu picture. Ntar ya, takutnya malah nggak nyimpan lagi. Di mana di download? Download. Picture. Screenshot. Paling bawah. Paling bawah. Buangin dong yang gini udah penuh gini.